Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni inna ba'dadh dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif, iyyakum wal dhanna fa innadh dhanna aqdabul hadits. Wa qala Rasul fi haditsin akhar, ahsinu dhununakum bi ikhwanikum taltanimu biha safa al-qalbi wa laqa at-tab'i. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman sadayana, alhamdulillah. Tara dulu. Ya. Bukan berarti ngantuk, cuma sedang menikmati suasana pagi yang cerah. Udara yang semilir masuk ke masjid ini, udara yang indah, udara yang segar masuk ke dalam seluruh pori-pori tubuh kita, masuk kesadaran kita, masuk dalam jiwa kita, maka semua itu menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Meskipun mungkin ada rasa lelah ketika semalam ada sebagian di antara kita yang begadang, tapi insya Allah dengan hadirnya kita pada pagi hari ini, kita selalu berada dalam kebaikan dan hati kita pun penuh dengan rasa yang cerah. Hati kita pun penuh dengan rasa yang indah dan jiwa kita juga merasa lega, dada kita juga merasa lapang. Barangkali di antara kita di sini ada yang sedang sakit. Semoga sakitnya Allah hilangkan, Allah angkat. Dan seandainya pun sakit-sakit kita selama sekian lama belum juga hilang dari tubuh kita atau mungkin juga dari jiwa kita, mudah-mudahan kita bisa berdamai dengan rasa sakit itu, sehingga sakit meskipun ia berada bersama kita sekian lama, ketika kita sudah berdamai dengannya, maka dia tidak mengganggu kita dengan gangguan yang parah, atau bahkan mungkin tidak berikan kepada kita pengaruh apapun. Biasanya sesuatu itu ketika masih baru, kita masih beradaptasi, maka sesuatu yang tidak mengenakan itu akan terasa mengganggu kita. Tapi apabila sesuatu itu, bahkan penyakit sekalipun, bahkan seandainya penyakit itu sangat berat sekalipun, kalau kita sudah lama berinteraksi dengannya dan kita sudah berdamai dengan dia, penyakit itu, dan dia juga mau berkompromi dengan diri kita, maka insya Allah penyakit itu juga tidak terasa begitu mengganggu kita. Sebaliknya mungkin ada kenikmatan yang kita rasakan hari ini, yang sebenarnya kenikmatan itu sangat berharga bagi orang lain, tapi kalau kita tidak bisa berdamai dengan kenikmatan itu, dengan anugerah itu, maka boleh jadi kita akan menjadi orang yang terkejutan, atau mungkin dapat saya istilahnya gembira, dengan kita tidak siap menerima anugerah nikmat yang seharusnya kita bahagia
dengan nikmat itu, namun karena kondisi pikiran kita, karena kondisi jiwa kita dan cara persepsi kita kepadanya tidak benar, maka nikmat itu justru tidak menjadi baik untuk kita. Yang seharusnya baik malah mungkin terasa buruk. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tadi moderator sudah menyampaikan kepada kita semuanya bahwa tema bahasan kita pada pagi hari ini adalah tentang husnudzon dan agar memberikan kesan yang baik untuk pikiran kita, maka diberilah judul The Power of Husnudzon, kekuatan husnudzon. Ada sebuah cerita yang kita mungkin sudah dengar, atau mungkin ada yang belum dengar. Kalau sudah dengar, semoga ini menjadi pengingat kembali, dan kalau belum dengar, semoga ini juga menjadi ibrah, menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Dahulu kala ada seorang anak usia SD, kalau dalam bahasa kita SD sekolah dasar, yang dia masuk sekolah, namun oleh guru sekolahnya dia dianggap sebagai anak yang sangat idiot, sebagai anak yang sangat bodoh yang tidak bisa menangkap apa yang diajarkan oleh gurunya. Dia memiliki dunianya sendiri dan tidak mau mengikuti ajaran-ajaran, pelajaran-pelajaran dari sang guru. Sekian hari, sekian minggu, sekian bulan, si guru merasa pesimis dan merasa frustrasi menghadapi anak tersebut. Singkat cerita, guru itu kemudian menghubungi kepala sekolahnya, menceritakan, melaporkan, yang kesimpulannya guru ini tidak bisa mengajar, tidak bisa mendidik anak tersebut. Bakatiku bodoh na eta budak, bakatiku idiotnya anak tersebut menurut sang guru yang melaporkan kepada kepala sekolah. Singkat cerita, kemudian kepala sekolah itu memanggil orang tuanya, yaitu ibunya, untuk datang ke sekolah, dan kemudian guru itu sudah menuliskan surat, kepala sekolah itu sudah menuliskan surat tentang betapa anak ini idiot bagi kepala sekolah dan bagi sekolah, sehingga sekolah merasa tidak mampu untuk mengajarinya kembali. Dan sang ibu dipanggil agar sang ibu kembali menerima tanggung jawab mengajarkan anaknya itu dari sekolah. Sekolah sudah lepas, tidak lagi bertanggung jawab. Dibuatkan surat dan ibu menerima surat itu, dan begitu dia baca surat itu, betapa dia sangat terpukulnya penjelasan yang tertera dalam surat tersebut. Namun dia tidak pernah cerita kepada anak itu bahwa mengapa anak itu dikeluarkan dari sekolah gara-gara dia. Tapi justru sang ibu membawanya anak itu ke rumah, kemudian bertekad dalam dirinya, membentuk pikiran positif dalam dirinya bahwa anak ini akan dia didik dengan sebaik-baiknya, dengan pikiran-pikiran positif, dengan ucapan-ucapan positif, dengan tindakan-tindakan positif. Dia ajari apa yang dia bisa, dia kenalkan dunia apa yang dia bisa, dan diantarkan anak itu oleh pikiran-pikiran positif untuk mengembangkan kemampuannya apa yang dia punya. Singkat cerita, anak itu tumbuh menjadi pribadi yang sangat meneliti keadaan, mengamati peristiwa-peristiwa sekitar. Apa yang dia lihat, dia perhatikan, apa yang dia lihat, dia renungkan seterusnya. Dan singkat cerita, tumbuh jadi remaja, tumbuh menjadi dewasa, dan dengan kegigihan orang tuanya, ibunya yang sangat telaten, memberikan pikiran-pikiran positif dan kesempatan-kesempatan yang baik bagi si anak. Singkat cerita, anak ini kemudian telah melahirkan banyak penemuan-penemuan, telah melahirkan banyak hak cipta atas temuan-temuan dia. Bisa ratusan, juga mungkin ribuan temuan dia yang dihasilkan dari analisa, dari temuan-temuan dan apa yang dia pikirkan sejak itu. Nah, singkat cerita, anak itu menjadi anak yang sukses karena dia bisa menemukan banyak temuan-temuan yang sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia.
Dan salah satu temuan yang sangat spektakuler dan hingga hari ini masih kita rasakan adalah bola lampu yang sekarang menerangi rumah-rumah kita, masjid kita ini. Bola lampu yang menyinari kita, yang memberikan penerangan kepada kita, yang bisa melihat kegelapan di tengah malam. Ini semuanya adalah jasa dari seorang anak yang dulu oleh gurunya di sekolahnya dicap sebagai anak yang idiot, yang gurunya sendiri tidak mampu untuk mengajarinya saking betapa idiotnya anak itu bagi pandangan sang guru. Tetapi justru oleh ibunya anak itu, ibu itu memperlakukan anak itu dengan sebaik-baiknya, memperlihatkan tindakan-tindakan baik, memperlakukan juga dengan perlakuan-perlakuan yang sangat memuliakan anak itu, sehingga anak itu menumbuhkan rasa percaya diri dan terus meneliti, terus mengamati, dan singkat cerita dia menjadi penemu yang sangat luar biasa. Jasanya hingga hari ini masih kita rasakan, dan mungkin entah sampai kapan, mungkin sampai akhir zaman, salah satu temuan dia masih tetap dirasakan. Dialah yang kita kenal sebagai siapa? Thomas Alva Edison, seorang penemu bola lampu. Dan kita termasuk orang yang sangat berhutang budi kepada beliau. Dan meskipun bagi kita zaman ini beliau adalah orang yang sangat berjasa, tapi dulunya dia dianggap bodoh, dianggap idiot oleh guru yang seharusnya mengajari. Dia dianggap bodoh oleh orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk memberikan kepadanya ilmu yang terbaik. Tetapi untunglah dia mendapatkan atau memiliki seorang ibu yang sangat luar biasa, yang telah membentuknya, mengarahkannya, membimbingnya sehingga menjadi pribadi yang luar biasa di kemudian hari. Nah, kemudian ketika dia sudah sangat dewasa dan dia sudah mendapatkan banyak penghargaan, ibunya meninggal dunia. Dan ketika suatu hari dia datang ke rumah ibunya, dia melihat dia peninggalan ibunya. Kemudian dia menemukan sebuah secari kertas, yang dia lihat secari kertas itu ditulis oleh kepala sekolahnya dulu ketika dia masih kecil. Dan dia bacalah apa yang dia baca dari surat itu. Ternyata yang dia baca di surat itu adalah perkataan bahwa dia adalah anak yang idiot, anak yang tidak punya kemampuan belajar, sehingga diserahkan kepada ibunya karena sekolahnya tidak mampu untuk mengajarinya. Tetapi ketika ibunya menerima tanggung jawab itu kembali, ibunya itu justru mengatakan kepada anak itu, yaitu pada Thomas Alva Edison, bahwa engkau adalah anak yang cerdas, engkau adalah anak yang pandai, engkau adalah anak yang jenius, sehingga pihak sekolah pun tak mampu untuk mengimbangi kecerdasanmu. Maka karena engkau anak yang cerdas, yang sekolahmu tidak mampu mengimbangi kecerdasanmu, dia serahkan kembali kepada ibumu, dan ibumu mengajarimu langsung. Nah, ibunya tidak pernah mengatakan yang sebenarnya terjadi dari sekolah itu, tapi ibunya berikan kepada anak itu informasi-informasi positif, pikiran-pikiran positif, dan tindakan-tindakan positif. Keburukannya dihilangkan, keburukannya disembunyikan, tapi dimunculkannya ada kebaikan-kebaikan. Nah, maka kata Thomas Alva Edison, atas temuan-temuan dia yang dia capai, atas prestasi-prestasi yang dia temukan dan dia hasilkan, maka sesungguhnya ini adalah persembahan untuk seorang ibu yang sangat husnudzon kepada dirinya. Nah, maka dari ini ada sebuah cerita yang sangat baik buat kita semuanya, betapa husnudzon itu bisa mengubah sesuatu yang semula oleh lingkungan yang buruk akhirnya berakibat baik. Dan mungkin kita hanya melihat ini adalah peran seorang ibu, tetapi kalau kita lihat lebih jauh, mengapa ibu itu memperlakukan anaknya sebegitu rupa? Karena dalam dirinya terpatri kuat, tertanam kuat pikiran positif kepada anak. Ketika orang melihatnya hal negatif, dia justru membaliknya menjadi positif. Dan dengan kegigihan seorang ibu, dengan kekuatan seorang ibu, dengan pikiran positif yang ia miliki, maka ia berhasil membentuk hal yang tadinya dianggap negatif menjadi positif. Nah, ini bagaimana seorang ibu kepada anaknya melihatnya dalam kacamata husnudzon. Nah, sekarang kita coba lihat dengan kacamata yang lain. Mungkin kita juga sering melakukan introspeksi kepada diri sendiri, melihat apa yang ada pada diri kita.
Sudah puluhan tahun kita hidup, sudah puluhan tahun kita berusaha, sudah puluhan tahun kita menikmati perjalanan usia kita, tapi rasa angger kiwe kaya teh. Tidak ada perubahan, tidak ada perbaikan, tidak ada peningkatan kualitas diri dan keluarga dan sebagainya. Kemudian kita menyimpulkan bahwa kita memang sudah diciptakan sebagai orang yang mungkin gagal, mungkin bangkrut, mungkin punten bodoh dan sebagainya. Kita mencap diri kita sebagai orang yang tidak pantas untuk berhasil sebagaimana orang lain yang mendapatkan keberhasilan. Kita mencap diri kita sebagai orang yang mungkin sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai orang yang gagal, sebagai orang yang tidak bisa menempuh kesuksesan hidup. Nah, ketika kita sudah menetapkan diri kita, mencap diri kita sebagai orang yang gagal, yang ditakdirkan pasti gagal, pasti bangkrut dan semacamnya, maka itu berarti kita sudah menetapkan diri kita sebagai orang yang suudzon kepada diri kita. Dan kekuatan terbesar untuk diri kita adalah dari kita sendiri, bukan dari orang lain. Kalau tadi Thomas Alva Edison masih anak kecil, dia belum bisa menentukan dirinya, belum bisa menilai dirinya. Siapa yang jadi penilai? Ibunya. Tetapi kita, buat diri kita sendiri, adalah orang yang sudah mandiri, sudah menjadi independen. Maka yang menjadi pengubah diri kita adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Itulah sebabnya di Al-Quran ditegaskan, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu kaum sampai mereka mengubah dirinya sendiri. Suatu kaum adalah komunitas besar. Nah, kaum itu kan terdiri dari banyak individu-individu, terdiri dari banyak orang-orang. Maka bagaimana kita bisa memperbaiki diri orang lain ketika kita tidak bermula dari diri sendiri? Maka yang paling penting sebelum mengubah orang lain adalah mengubah diri sendiri. Maka ketika kita bercerita tentang bagaimana ibunya Thomas Alva Edison mengubah anaknya dengan pikiran-pikiran yang positif, sebagai pribadi yang sudah independen ibunya itu kepada anaknya yang masih perlu belajar, maka untuk kita yang sudah dewasa khususnya, maka kita juga mesti memperlakukan diri kita semulia-mulianya, memperlakukan diri kita seutama-utamanya, sebagaimana Allah berikan kepada kita anugerah yang kebanyakan belum kita bisa gali. Seringkali kita merasa sudah mentok dengan apa yang sudah kita lakukan dan mengira bahwa kita sudah habis. Padahal boleh jadi kita belum menggali apa yang ada pada diri kita lebih banyak. Kita baru menggali 1, tapi kita sudah merasa menggali 100. Kita masih berusaha 1 kali usaha, kita merasa sudah melakukan usaha yang sangat maksimal. Padahal kita masih belum apa-apanya dibandingkan seluruh nikmat anugerah yang sudah Allah berikan kepada kita semuanya. Ini untuk diri kita sendiri. Nah, yang berikutnya, husnudzon kepada lingkungan, kepada orang lain, kepada orang di rumah khususnya, pasangan kita, istri atau mungkin suami kita atau pada anak-anak kita, yang barangkali juga perlu kita introspeksi. Rasul bersabda, ahsinu dzununakum bi ikhwanikum tagtanimu biha safa al-qalbi wa naqa'at tab'i. Perbaikilah dugaan-dugaan kalian kepada saudara-saudara kalian. Saudara di sini berarti orang di luar kita. Bisa kepada istri kalau suami, bisa kepada suami kalau istri, bisa kepada anak kalau orang tua, bisa kepada orang tua kalau anak, dan sebagainya dan sebagainya. Boleh jadi di antara kita ketika kita menjalankan hidup rumah tangga pernah ada pasecok, pernah ada pertengkaran kecil dalam rumah tangga, pernah ada bentrok, pernah ada perbedaan pendapat. Nah, kalau kita biasa berpikir suudzon, sedikit perselisihan antara suami dan istri itu salah satunya atau dua-duanya boleh jadi berpikirnya terlalu jauh. Misalnya berpikir bahwa kita sudah tidak ada kecocokan, bahwa kita memang tidak ditakdirkan bersama, bahwa kita sebaiknya untuk berpisah, dan seterusnya dan seterusnya. Pikiran-pikiran buruk sangat menguasai sehingga masalah kecil
seolah langit dirasakan runtuh, seolah rumah roboh dan sebagainya. Tetapi kalau kita sudah terbiasa berpikir positif, masalah kecil yang satu ditambah masalah berikutnya, terus kita berpikir positif, ini semuanya bagian dari bunga-bunga dalam rumah tangga, dinamika dalam rumah tangga, bumbu-bumbu rumah tangga. Itu kan kalimat-kalimat positif. Pertengkaran apapun, seberapa besar pun, kita sebutnya sebagai bumbu dalam rumah tangga. Itu kan kalimat yang baik, bahwa sebagai bumbu maka menjadi penyedap rasa. Maka ketika ada pertengkaran kecil dalam rumah tangga, percekcokan kecil dalam rumah tangga, bahkan saya pun pernah terjadi pertengkaran yang cukup hebat, karena kita melihat, memandangnya sebagai bumbu dalam rumah tangga, maka itu tidak akan memgoyahkan, apalagi meruntuhkan kehidupan rumah tangga akibat pikiran positif dalam kehidupan rumah tangga. Maka rumah tangga akan bertahan, bahkan akan menjadi lebih baik ketika dua belah pihak, suami dan istri, terus mengembangkan pikiran positif dalam kehidupan rumah tangganya. Tetapi sebaliknya, jika yang dikedepankan adalah pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran buruk, melihat sedikit saja yang tidak disukai dari pasangan, kemudian menimbulkan pikiran yang buruk dan terus dikembangkan, maka dengan pikiran buruk yang terus dibesar-besarkan pada saat itu, boleh jadi pada waktunya akan meruntuhkan kehidupan rumah tangga yang terus saja tidak kita harapkan. Itu dalam rumah tangga. Sekarang orang tua kepada anak. Jujur saja, saya juga orang tua. Kita ketika anak kita bermain jauh dari rumah kita, perasaan kita sangat cemas. Ketika anak kita bermain mungkin rada berkilo-kilo jauhnya dari rumah kita, bermain sama teman-teman yang ngamprak kemana-mana, mungkin yang kita anggap ke tempat-tempat yang barangkali kita anggap beresiko tinggi dan sebagainya, kita deg-degan, kita cemas, bahkan mungkin kita panik, mencari-carinya kemana-mana. Sebegitu paniknya sehingga kita pikirannya kadang-kadang sudah tidak lagi sehat. Pokoknya deg-degan aja luar biasa. Kepada suami, kepada istri, cerita begini begitu, ambil motor, kita papai kemana-mana. Berjam-jam kita cari gak ketemu-ketemu, pas pulang ke rumah, anaknya sudah kembali. Pernah gak begitu terjadi? Mungkin pernah, meskipun ceritanya beda. Nah, kita mungkin punya pikiran buruk, anak kita akan celaka, anak kita akan berbuat yang tidak-tidak dan sebagainya. Betapa kuat rasa pikiran, rasa kekhawatiran kita, dan boleh jadi kita pikirannya sangat buruk ketika itu. Anak kita masih kecil. Tetapi ketika kita terus memberikan rasa harap-harap kepada diri sendiri, menghidupkan pikiran-pikiran positif pada diri sendiri, kita mungkin akan lebih tenang, meskipun anak kita mungkin bermain jauh. Lalu anak kita tumbuh remaja, dan sebagaimana kita sama-sama paham, masa remaja adalah masa-masa yang sangat rawan, dengan masa pubertasnya, pergaulan dan sebagainya. Dan kita pun terus mengembangkan pikiran-pikiran yang was-was, pikiran-pikiran cemas kepada mereka, takut begini, takut begitu dan seterusnya. Pokoknya cemasnya luar biasa. Dan muncul dalam pikiran kita pikiran-pikiran buruk, pikiran-pikiran negatif, takut ini, takut itu dan seterusnya. Nah, sekarang coba kita kembali ingat, ketika kita dulu masih kecil, sebelum menanjak remaja, kita mungkin masih ingat, ketika kita di kampung halaman, kemana kita bermain? Bandingkan cara main kita waktu kecil dulu di kampung dengan cara main anak kita sekarang di kota, di sini, di kawasan perumahan kita di sini saat ini. Kita waktu kecil mungkin yang ada di perkampungan ada banyak sawah, mungkin ngampraknya ke sawah-sawah, ke sungai, ada bambu melengkung, kita naik, enjot-enjotan, ada ranting, kita juga mainkannya sebegitu rupa. Sawah baru saja dipanen, kita terus jauh, mungkin bisa kiloan meter, kita main sangat jauh. Kita mungkin juga pernah main ke hele, yang disitu ada gundukan gabah, dan gabah itu ketika sudah membunuh, kalau kita naik bisa 3 rewos. Anak usia 10 tahun, kalau 3 rewos ke situ masuk, tilelep, apa yang terjadi? Itu kan bisa jadi kita boleh jadi merasa
hidup sudah berakhir ketika itu, karena tidak ada menolong. Dan banyak permainan-permainan lain yang ketika itu kita lakukan, yang boleh jadi kalau kita bandingkan dengan anak-anak kita bermain hari ini, mungkin zaman dulu kita bermain lebih beresiko, lebih ngamprak, lebih ngelayap dan sebagainya, lebih beresiko besar. Tetapi kita saat itu bahkan hingga hari ini selamat, dan kita tidak cerita pada orang tua bahwa kita telah begini, telah begitu. Sebab apa? Kalau cerita pasti dimarahi kan ya. Nah, begitulah juga anak kita hari ini. Anak-anak kita setidaknya yang saya perhatikan, serawan-rawannya bermain mereka di tengah-tengah lingkungan kita, itu pengalaman kita bermain masa dulu lebih rawan dan beresiko kita daripada anak-anak zaman sekarang. Tetapi resiko yang kita bayangkan di pikiran kita kepada kita, cemasnya luar biasa. Berbeda dengan orang-orang tua zaman dulu yang tidak terlalu memikirkan resiko yang begitu besar. Anak-anak sehari ini hujan-hujanan, kita mikirnya begitu buruk. Sementara kita dulu ketika kecil hujan-hujanan bukan hanya ditakuti, tapi malah disenangi. Bukan hanya sekali dua kali, bahkan berkali-kali. Saat-saat hujan besar adalah saat-saat yang dinantikan. Malam hari ketika terang bulan, kalau kita malam hari banyaknya ngerem di rumah. Tapi anak-anak zaman dulu, kita termasuk diantaranya, malam hari jam 8, jam 9 di luar masih berada di halaman rumah, menikmati indahnya malam dalam temaram atau dalam terang benderang bulan purnama. Dan itu adalah kehidupan kita. Dan kita saat itu juga tidak dimarahi oleh orang tua kita, bahkan kita senang. Dan kalaupun orang tua kita melarang, kita kadang-kadang mencuri-curi bagaimana agar kita bisa keluar rumah untuk menikmati indahnya malam di tengah benderangnya purnama, dan seterusnya dan seterusnya. Singkat cerita, boleh jadi pikiran negatif kita, suudzon kita kepada anak yang berlebihan, itu boleh jadi nanti akan mengerangkeng, akan meminimalisir potensi-potensi penggalian-penggalian mereka yang seharusnya mereka dapatkan untuk mengembangkannya. Tetapi gara-gara kita banyak terlalu takut kepada mereka tentang mereka, melarang mereka berlebih-lebihan, sehingga potensi yang harusnya mereka tumbuh maksimal terhambat gara-gara pikiran buruk kita kepada mereka. Oleh karena itu, maka orang tua juga mesti mengembangkan pikiran husnudon kepada anak-anak mereka. Kita sebagai orang tua. Lalu bagaimana kita sebagai anak kepada orang tua, bahkan kepada mertua? Kita punya rumah tangga, pasti punya mertua. Boleh jadi ketika kita punya anak, ada orang tua kita bersama kita di rumah, mungkin ibu, mungkin bapak. Dan sebagai orang yang hidup pada masa lalu, maka mereka, orang tua kita tuh belajar dengan ilmu-ilmu masa lalu, pengetahuan-pengetahuan masa lalu, juga dengan wawasan-wawasan masa lalu. Sementara kita orang tua zaman ini hidup dengan ilmu masa kini, dengan pengetahuan-pengetahuan masa ini, dengan pengalaman-pengalaman masa kini, dengan informasi yang juga kita terima masa ini. Sehingga boleh jadi antara pengetahuan kita dengan pengetahuan orang tua kita mengalami gap, perbedaan pemahaman, perbedaan wawasan. Lalu mereka ada di rumah kita, kita punya anak, kita punya konsep bagaimana mendidik anak, kita punya pikiran bagaimana cara mendidik anak, kita punya cara berpikir bagaimana anak kita dididik dan seterusnya. Kemudian orang tua kita, entah ibu entah ayah kita, memperlakukan anak kita dengan mereka melakukan kita dulu. Misalnya mereka banyak melarang, tekeng itu dan sebagainya. Sementara kita punya pikiran jangan terlalu banyak melarang kepada anak kita. Sementara orang tua kita justru melarang anak kita yang merupakan cucu mereka. Lalu bagaimana sikap kita kepada orang tua kita atau mungkin mertua kita yang memperlakukan anak kita dengan cara pandang wawasan mereka yang mereka punya, yang boleh jadi berbeda dengan cara pandang kita hari ini. Nah, kalau kita berpikir negatif, boleh jadi kita langsung menegur orang tua kita, boleh jadi pula kita marah kepada orang tua kita, bahkan boleh jadi pula mengata-ngatai orang tua kita dengan kata-kata yang menyakiti mereka. Nah, padahal kalau kita husnudon, kita begini juga kan hasil didikan mereka.
Kenapa kita terlalu cemas dengan apa yang orang tua kita lakukan pada anak kita, cucu mereka itu? Karena kita anggap mereka telah berkata-kata yang salah pada cucunya, telah melakukan salah kepada anak kita, sementara kita lupa bahwa kita yang bisa begini pun, bisa berpikir seperti sekarang ini pun, itu adalah produk pendidikan orang tua kita. Nah, kalau kita salahkan mereka mendidik cucu mereka, anak kita, toh kan kita juga hasil dari produk mereka yang kita memiliki kesadaran hari ini tentang bagaimana sebaiknya sesuatu itu dilakukan. Nah, kesimpulannya, betapapun kita punya pandangan yang kita miliki hari ini, bahwasanya kita punya hari ini, tetapi ketika kita melihat sesuatu yang kita tidak sukai dari entah orang tua kita, mertua kita itu, maka kita sebaiknya tetap berpikir positif dengan cara pandang mereka. Karena boleh jadi kita ini seringkali berpikir negatif karena kita tidak apa yang mereka pikirkan. Seringkali kita melihat orang lain buruk itu karena kita belum dengar apa penjelasan mereka. Tetapi kalau kita sudah dengar apa yang mereka jelaskan, apa yang mereka pikirkan, mungkin kita juga akan setuju apa yang mereka lakukan. Nah, seringkali pikiran-pikiran kita yang terlalu buruk melihat sesuatu itu membuat kita lupa diri, lupa pikiran-pikiran sehat, ya akhirnya membuat keadaan menjadi buruk buat diri kita, atau kalau berkaitan dengan orang lain menjadi komunikasi berubah menjadi komunikasi buruk, dan akhirnya bisa jadi menjadi pertengkaran atau akibat yang lebih buruk lagi. Tentang diri sendiri sudah, tentang rumah tangga sudah, tentang orang tua mertua juga sudah. Nah, berikutnya ada juga husnudzon berkaitan dengan orang di luar rumah. Tadi Rasul sudah kita sampaikan bersabda, ahsinu dzununakum bi ikhwanikum. Perbaikilah dugaan-dugaan kalian terhadap saudara-saudara kalian. Bisa tetangga, bisa saudara yang punya hubungan biologis, bisa juga orang-orang yang kita lihat jauh atau mungkin berinteraksi kita dengan media-media sosial dan sebagainya. Ahsinu dzununakum, perbaikilah dugaan-dugaan kalian bi ikhwanikum, dengan saudara-saudara kalian. Tagtanimu biha safa'al qalbi wa naqa'at qabri. Kalau kita sudah memperbaiki dugaan kita kepada mereka, kata Rasulullah, tagtanimu, niscaya kalian akan mendapatkan safa'al qalbi, hati yang bening, wa naqa'at qabri, dan tabiat yang suci atau bersih. Yang tidak kalah penting dari bagaimana kita melihat hidup itu adalah hati. Hati di sini bukan hati dalam pengertian yang kalau kita gambarkan sebagai bentuk love begitu ya. Hati dalam pengertian al-qalbu, dalam pengertian bahasa Arab itu maknanya bukan qalb, bukan hati yang melengkung berbentuk apa itu Bu? Pak? Pokoknya begitu ya. Love lah kalau kita nyebutnya istilahnya. Bukan berbentuk love. Al-qalbu atau qalbu itu dalam bahasa Arab maknanya adalah kesadaran. Kesadaran mencakup di dalamnya adalah kognisi pikiran, yang juga di dalamnya ada afeksi perasaan. Al-qalbu mencakup kognisi pikiran dan juga afeksi perasaan. Ketika kita memperbaiki dugaan-dugaan kita kepada lingkungan kita, maka itu akan menghasilkan qalbu yang bening, pikiran yang bening, pikiran yang suci, pikiran yang bersih. Wanafatobi, dan perangai yang juga suci, yang bersih. Ketika kita melihat orang yang kita anggap buruk, maka begitu kita melihatnya buruk, maka hati kita juga akan terbawa buruk. Dan ketika kita melihat dia, maka yang menguasai kita semuanya buruk tentang dirinya, karena kita sudah mengawalinya dengan pikiran-pikiran buruk. Tetapi kalau kita melihat dia dengan kacamata positif, maka yang kita lihat dari dia juga akan positif, dan hati kita, kesadaran kita juga akan terbawa baik. Ketika kita mempunyai masalah yang menimpa kita sebagai diri maupun sebagai keluarga, lalu kita melihatnya sebagai masalah yang sangat besar, maka pikiran-pikiran kita tentang masalah itu akan mempengaruhi diri kita, mempengaruhi kesadaran kita,
bahkan berpikir kita menjadi tidak sehat, menjadi tidak waras, bahkan juga mungkin bisa, mohon maaf, tidak lagi sadar bagaimana seharusnya harus kita lakukan. Tetapi kalau kita terus memperbaiki pikiran kita sehingga terus positif, maka hati kita memiliki jarak dengan masalah yang sedang kita hadapi. Kalau kita terkuasai oleh pikiran-pikiran buruk, maka ibarat buku yang kecil ini ketika kita tempatkan di depan mata kita, maka bukunya akan terasa besar, bahkan menutupi pandangan kita kepada buku ini. Tetapi ketika masalah itu kita beri jarak dari diri kita dengan pikiran positif yang kita punya, maka kita dengan masalah kita akan berjarak. Semakin hati kita sadar, semakin kita awas dan cermat, maka masalah akan semakin terasa jauh dari kita. Dan ketika masalah sudah berada jauh dari pandangan kita, kita bisa mengamati, kita bisa meneliti, kita bisa melihat di mana posisi-posisi setiap sesuatu yang sedang kita teliti, maka kita bisa temukan solusi. Tetapi ketika kita masalahnya sudah dirasakan besar, bahkan ditempelkan di kepala kita begitu besar menguasai, maka masalah kecil terasa tidak bisa kita atasi. Tetapi sebaliknya, kalau kita lihat suatu masalah betapa besarnya dengan berjarak hati yang bersih, maka insya Allah kita bisa menemukan solusinya, entah cepat entah lambat. Ini berkaitan dengan saudara-saudara kita. Maka kata Rasulullah, ahsinu dununakum tagtanimu biha sofa al-qalbi wa naqawat tab'i. Bahkan dalam hadis yang lain Rasul bersabda, iyyakum wadh-dhanna fa inna dhanna akdzabul hadits. Jauhilah dugaan. Dugaan di sini maksudnya dugaan negatif, bukan dugaan sebagai seorang peneliti. Iyyakum wadh-dhanna, jauhilah oleh kalian prasangka-prasangka, atau tegasnya prasangka-prasangka buruk. Fa inna dhanna akdzabul hadits, karena sesungguhnya prasangka-prasangka itu adalah pembicaraan yang paling berdusta. Ketika kita punya pikiran negatif, kalau kita berkaca pada di sini, yakinlah bahwa pikiran negatif itu lebih merupakan dusta belaka daripada kebenaran. Dan ketika kita mengambil dusta sebagai pegangan kita untuk menentukan sikap, maka yang kita temukan nanti adalah kesimpulan-kesimpulan yang juga bohong, keputusan-keputusan yang juga mungkin menyesatkan dan seterusnya. Maka semoga dalam kaitan kita untuk memperbaiki kualitas hidup kita mulai berpikir positif tentang diri kita, bahwa seberapa banyak pun usaha kita untuk berbuat baik, meningkatkan kemampuan diri, memperbaiki kualitas diri dan keluarga, seberapa banyak pun yang sudah kita lakukan, itu masih belum seberapa dibandingkan anugerah potensi yang sudah Allah berikan kepada kita selama ini. Dulu ketika kita zaman Covid, kita tidak pernah terbayangkan bahwa kita masih bisa bertahan hidup. Bahkan juga ketika sedang Covid, dunia kerja hancur, ekonomi hancur, bahkan kita juga banyak yang kena imbas secara ekonomi. Yang dulu punya penghasilan belasan juta, ketika sedang Covid hanya tinggal 100-an ribu saja, cek paribasana. Tetapi siapa menyangka setelah Covid berakhir, justru tidak sedikit dari orang-orang ini mengalami banyak peningkatan kualitas hidup. Ekonominya menanjak, ekonominya meningkat, kesehatan juga semakin baik, dan hidupnya semakin melesat. Lalu kita lihat yang lain-lain. Ada tidak saudara-saudara kita ketika Covid banyak mengeluh, ketika Covid banyak resah, banyak cemas, beres Covid anggar lagi itu? Ada yang begitu? Mungkin ada. Tapi juga lihat yang kiri kanan yang lain, atau mungkin agak jauh lagi di tempat-tempat yang berbeda. Ketika Covid memang dia jatuh, tapi ketika beres Covid dia justru bangkit, bahkan merasa jauh ketika sebelum dia Covid. Kesuksesannya bertambah berlipat-lipat dibandingkan ketika dia sukses sebelum masa Covid. Nah, sekarang kita bertanya pada diri sendiri, mengapa ada sebagian orang yang ketika mengalami masalah besar bersama keluarganya, bersama masyarakat dan bangsanya, justru dia ketika beres masalah itu dia malah melesat jauh. Tetapi tidak sedikit orang
masalahnya sama, musibahnya sama dialami, tetapi dia justru tetap begitu-begitu saja, tidak mengalami peningkatan. Nah, kalau kita berkaca pada hadis Nabi tadi, kita ahsinu dzurunakum bi ikhwanikum taghtanimu bi asfal qalbi wa nafaqabi, dan iyyakum wadzunna fa innal dzunna qabul hadis. Maka boleh jadi orang-orang yang ketika dapat musibah cemas, dan beres musibah dia tetap tidak berubah hidupnya, tidak menaik kualitas ekonomi dan sebagainya, boleh jadi karena dalam dirinya lebih dominan pikiran negatif ketimbang pikiran positif. Sebaliknya orang-orang yang ketika musibah sudah berlalu dia semakin melesat, sangat boleh jadi karena dia dalam dirinya lebih kuat husnudzon ketimbang suudzon dia. Ketika dia sedang sulit, dia tetap berpikir positif, dia berharap kepada Allah berikan yang terbaik, dan dia terus berusaha semampu dia, semaksimal mungkin, terus berbuat baik, menyebarkan aura-aura positif kepada diri dan lingkungannya, keluarga dan sekitarnya. Maka pada akhirnya di ujungnya, ketika yang lain masih merangkak, dia sudah berlari. Ketika yang lain masih berjalan, dia sudah melesat. Dan itu tidak lain adalah karena pikiran positif yang sangat menentukan kehidupan seseorang. Maka kita yakin dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhonni, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak prasangka-prasangka. Oleh karena apa? Karena sebagian dari dhon itu adalah dosa. Oleh karena itu maka dalam rangka meningkatkan kualitas hidup kita di tengah keluarga khususnya, maka yang pertama kita perbaiki adalah husnudzon kepada diri sendiri terlebih dahulu. Yang kedua, husnudzon kepada orang-orang di rumah, kepada pasangan kita, juga husnudzon kepada anak kita. Sebandel apapun anak kita, menyulitkan apapun mereka di mata kita, tetap berpikir husnudzon kepada mereka. Tumbuhkan dalam jiwa kita pikiran-pikiran baik tentang mereka. Doakan untuk mereka hal yang baik untuk mereka semuanya. Kemudian kepada tetangga, pada saudara, pada semuanya lingkungan kita, kita tetap hidupkan, tumbuh kembangkan rasa pikiran positif dalam diri kita, agar kita semuanya melesat bersama-sama dan mengalami peningkatan kualitas hidup kita. Bukan hanya ekonomi, tapi juga kesehatan dan juga secara sosial. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya, semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang positif, menjadi orang-orang yang menjadikan husnudzon sebagai gaya hidup kita. Allah sudah memfirmankan betapa kita dilarang untuk suudzon, Rasul juga melarang kita untuk suudzon, dan pengalaman orang banyak, orang-orang besar juga memperlihatkan kepada kita semuanya bahwa suudzon itu tidak berguna. Justru yang berguna untuk kita adalah husnudzon. Maka berkaca dari pengalaman mereka dan juga ajaran Islam yang kita terima, yang kita pahami, maka marilah kita singkirkan suudzon. Pertama untuk diri sendiri, memandang diri hina, memandang diri tidak punya apa-apa, memandang diri tidak bisa apa-apa, dan sebagainya. Maka sekarang berbalik, marilah kita hormati diri sebagai makhluk Allah yang punya potensi besar. Ya, kita tidak boleh menyia-nyiakan potensi yang sudah kita punya, termasuk kemampuan kita untuk keluar dari masalah yang kita punya, yang menimpa kita. Yang keduanya, husnudzon juga kepada pasangan kita, betapa mereka sudah berbuat bersama kita bersama. Kalaupun ada sesuatu yang tidak kita sukai dari mereka, husnudzonlah kepada mereka selamanya. Tetap husnudzon kita tingkatkan, kita dahulukan, agar kehidupan rumah tangga kita lebih baik. Begitupun kepada anak kita, begitupun kepada orang tua kita, kepada mertua kita, termasuk pada tetangga, pada saudara, pada lingkungan yang lebih besar dan seterusnya. Bahkan yang tidak kalah penting, husnudzon kepada Allah itu sendiri. Ketika kita punya masalah, ketika kita punya kesulitan, ketika kita punya musibah, tidak jarang kita berpikir bahwa Allah tidak adil kepada kita. Tidak jarang kita punya pikiran Allah memberikan kepada kita cobaan kira-kira dan seterusnya.
Meskipun kita tahu bahwa di Al-Quran Allah menyebutkan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebankan pada seorang jiwa kecuali dengan sesuai ketakarannya atau kemampuannya. Tetapi boleh jadi suatu saat ketika kita sedang tidak sadar, kita punya pikiran buruk kepada Allah. Nah, oleh karena itu, agar kita merasakan Tuhan selalu baik di mata kita, maka kita juga mesti hilangkan pikiran negatif kepada Allah, kepada Tuhan. Karena Allah tergantung persangkaan hambanya kepadanya. Jika kita melihat, memandang, menyimpulkan Allah tidak adil kepada kita, maka kita akan merasakan ketidakadilan pada diri kita. Tapi jika kita merasakan, mempersepsi, meyakini Tuhan Maha Rahman Maha Rahim, maka kasih sayang yang tak terhingga kasih sayangnya, maka insya Allah pada waktunya secara bertahap kasih sayang Dia akan terasa menyerap dalam diri kita, memperbaiki kita, meningkatkan kita, termasuk juga meningkatkan kualitas hidup kita lebih baik. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersyukur akan anugerah dan karunia yang diberikan kepada kita, dan kita tinggalkan suudzon kepadanya. Dan pernah saya sampaikan di forum ini, di masjid ini, bahwa Rasul pernah bersabda bahwa akbarul kabair suudzon billah. Dosa besar yang paling besar adalah suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosa besar yang paling besar bukan zina, bukan membunuh tanpa hak menurut hadis ini, tetapi adalah suudzon kepada Allah. Akbarul kabairi suudzon billahi. Dosa besar yang paling besar adalah suudzon kepada Allah. Tentu ini bukan berarti yang lain tidak besar. Ini untuk menunjukkan betapa pentingnya kita untuk husnudzon, apalagi kepada Allah. Sehingga suudzon kepadanya, pikiran buruk kepadanya, penilaian buruk kepadanya dianggap sebagai dosa besar yang paling besar. Ini betapa pentingnya kita untuk husnudzon kepada Allah, dan betapa berbahayanya kita suudzon kepadanya. Makanya oleh Rasulullah disebutkan sebagai dosa besar yang paling besar. Suudzon kepada Allah oleh Rasul dianggap sebagai dosa yang paling besar. Ini untuk menunjukkan betapa kita tidak boleh suudzon kepadanya, karena suudzon kepadanya justru nanti akan merusak hidup kita sendiri, akan menghancurkan kehidupan kita sendiri, akan meruntuhkan bangunan keajigan diri kita dan kemanusiaan diri kita yang seharusnya meningkat lebih baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, dan apa yang saya sampaikan ini sebenarnya juga untuk diri saya pribadi. Kita semua ingin semakin baik, maka setiap kebaikan-kebaikan yang kita dengar, setiap kebaikan yang kita terima, itu pada intinya adalah untuk diri kita semuanya. Dan jika ada yang baik dari apa yang saya sampaikan, semoga juga bermanfaat untuk kita semuanya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nada agung cukup lumur, nada jembar pangampura, hapunten anu kasuhun, hatur nuhun anu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.